Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Agustia dengan NIM 130862101 beserta Balkis Nasita Quincy Umri dengan NIM 13086211052 yang akan membahas mengenai animal reproduction pada chapter 46 sampai 49. Reproduksi hewan memiliki beragam bentuk. Banyak spesies, termasuk karang tertentu yang memiliki dua bentuk reproduksi sekaligus, yaitu jantan dan betina. Beberapa kelompok serangga seperti lebah madu menampilkan variasi lebih lanjut atau unik, dengan reproduksi yang hanya melibatkan beberapa individu dalam proses reproduksinya. Reproduksi aseksual dan seksual pada kingdom Animalia. Yang pertama, reproduksi seksual. Dalam reproduksi seksual, peleburan haploid gamet membentuk sel diploid yang disebut sebagai zigot. Hewan tersebut berkembang dari zigot menjadi gamet dengan proses meiosis. Gamet betina disebut sebagai sel telur, ukurannya besar dan non-motil, sedangkan gamet jantan itu sperma, umumnya jauh lebih kecil dan motil. Lalu ada aseksual. Dalam reproduksi aseksual, individu baru dihasilkan tanpa fusi atau peleburan telur dan sperma. Sebagian besar hewan aseksual bereproduksi bergantung sepenuhnya pada pembelahan mitosis. Mekanisme reproduksi aseksual. Salah satu bentuk reproduksi aseksual adalah proses dua langkah dengan fragmentasi, yaitu pemecahan tubuh menjadi beberapa bagian diikuti oleh regenerasi, yaitu pertumbuhan kembali bagian tubuh yang hilang. Jika lebih dari satu bagian tumbuh dan berkembang menjadi lengkap disebut sebagai reproduksi. Bentuk reproduksi aseksual yang sangat menarik adalah parthenogenesis, di mana telur berkembang tanpa dibuahi. Variasi pola reproduksi seksual. Pada banyak spesies hewan, termasuk manusia, reproduksi seksual melibatkan perkawinan antara betina dan jantan. Evolusioner solusi dalam hal ini adalah hermafroditisme, di mana masing-masing individu memiliki sistem reproduksi pria dan wanita. Karena setiap hermafrodit bereproduksi sebagai jantan dan betina, dan sehingga dua individu dapat kawin. Siklus reproduksi. Sebagian besar hewan, baik aseksual atau seksual, menunjukkan siklus dalam aktivitas reproduksi, sering dikaitkan dengan perubahan musim. Siklus ini dikendalikan oleh hormon, yang sekresinya diatur oleh isyarat lingkungan. Jadi, indukan atau betina dan jantan ini akan melakukan reproduksi jika lingkungan atau alam itu bisa memenuhi kehidupan si generasi berikutnya. Ini contohnya ada kadal, di mana kadal itu memiliki reproduksi ganda, yaitu pria dan wanita, sehingga keduanya itu bisa bergantian. Reproduksi seksual, sebuah evolusi enigma. Dengan menghasilkan keturunan dari berbagai genotip, reproduksi seksual dapat meningkatkan keberhasilan reproduksi orang tua ketika faktor lingkungan seperti patogen berubah relatif cepat. Sebaliknya, reproduksi aseksual diharapkan paling menguntungkan di lingkungan yang stabil dan menguntungkan karena melanggengkan genotip yang sukses secara tepat. Pembuahan tergantung pada sperma yang membuahi sel telur dengan spesies yang sama. Pada spesies dengan fertilisasi internal, sperma yang disimpan di dalam atau di dekat saluran reproduksi wanita membuahi telur di dalam saluran tersebut, atau sering disebut sebagai kehamilan. Di antara beberapa spesies dengan fertilisasi eksternal, individu yang berkerumun di area yang sama melepaskan gametnya ke dalam air. Pada saat yang sama, proses yang dikenal sebagai pemijahan. Contohnya ini ada pada katak ya, jadi ketika katak betina itu sedang mengandung setelah bereproduksi itu, setelah melakukan hubungan seksual dengan pejantan, ketika akhirnya dia menghasilkan telur, telurnya itu akan dikeluarkan di dalam air gitu. Lalu menjamin kelangsungan hidup keturunan. Contohnya ini ada kumbang air raksasa, di mana si betinanya ini akan mengeluarkan cairan seperti lem ke tubuh pejantan, dan pejantan itu bakal istilahnya kayak ngegendong telur-telur dari si betinanya itu, dan tugas pejantan ini buat memastikan bahwa telur-telur itu tetap tumbuh terus tetap lembab gitu dan bebas dari parasit. Pembentukan dan transfer gamet.
Dalam memproduksi gamet dari sel prekursor dan membuat persediaan untuk pembuahan, hewan menggunakan berbagai sistem reproduksi. Gonad ditemukan di sebagian besar organ reproduksi pada hewan. Ini contoh dari anatomi reproduksi lalat buah, yang gambar A itu untuk lalat buah pejantan dan yang B itu lalat buah betina. Selanjutnya, organ reproduksi dan transport gamet. Yang pertama, testis. Gonad jantan atau testis menghasilkan sperma di tubulus yang disebut sebagai tubulus seminiferus. Selanjutnya ada saluran dari tubulus seminiferus di testis, sperma berpindah ke saluran epididymis. Selama ejakulasi, sperma didorong oleh epididymis melalui saluran otot, yaitu vas deferens. Setiap vas deferens memanjang di belakang kandung kemih, di mana ia bergabung dengan saluran dari vesicula seminalis, membentuk saluran ejakulasi pendek. Saluran ejakulasi terbuka ke dalam uretra. Saluran ini keluar baik untuk sistem ekskresi maupun sistem reproduksi. Lalu ada kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris ini terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulboretral yang menghasilkan sekret yang bergabung dengan sperma untuk membentuk air mani atau cairan yang nanti diejakulasikan atau dikeluarkan. Lalu ada penis. Penis manusia mengandung uretra serta 3 silinder jaringan erectile spons. Ini ada gambar anatomi dari reproduksi laki-laki ya, atau pria. Terus selanjutnya mengenai anatomi alat reproduksi wanita. Organ dalam terdiri dari gonad yang menghasilkan telur dan hormon reproduksi, dan sistem saluran dan bilik yang menerima dan membawa gamet dan tempat embrio dan janin berkembang. Yang pertama ada ovarium. Gonad betina adalah sepasang ovarium yang mengapit rahim dan ditahan di rongga perut oleh ligamen. Lalu ada oviduk dan rahim, di mana saluran telur atau tuba fallopi memanjang dari rahim menuju lubang seperti corong di setiap ovarium. Lapisan dalam rahim atau endometrium kaya akan dilengkapi dengan pembuluh darah. Vagina dan vulva. Vagina adalah ruang berotot tetapi elastis yang merupakan tempat untuk penyisipan penis dan pengendapan sperma selama persetubuhan atau hubungan seksual itu. Vagina yang juga berfungsi sebagai jalan lahir bayi ini terbuka keluar di vulva. Lalu ada kelenjar susu. Kelenjar susu terdapat pada kedua jenis kelamin, baik pria maupun wanita. Tetapi biasanya hanya pada wanita, dan kelenjar susu atau payudara ini mengandung ikat dan jaringan lemak selain kelenjar susu itu sendiri. Ini ada contoh gambar anatomi dari wanita. Lalu ada proses oogenesis. Oogenesis dimulai pada embrio wanita dengan produksi oogonia dari sel germinal primordial. Oogonia membelah dengan mitosis menjadi sel yang memulai meiosis, tetapi menghentikan prosesnya pada profase sebelum lahir. Sel-sel yang ditangkap secara perkembangan ini atau oosit primer masing-masing berada di dalam folikel kecil, dilapisi rongga dengan sel pelindung. Penipisan oogonia dan degenerasi oosit yang menua dimulai saat pubertas dengan cara merangsang folikel hormon atau FSH secara berkala dengan merangsang sedikit jumlah folikel untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangan. Biasanya hanya satu folikel yang matang sepenuhnya setiap bulan, dengan oosit primernya selesai meiosis pertama. Pembelahan meiosis kedua dimulai tetapi berhenti pada metafase, jadi ditangkap di meiosis kedua. Oosit sekunder dilepaskan pada saat ovulasi ketika folikelnya pecah. Hanya jika sperma menembus oosit, meiosis kedua ini akan dilanjutkan. Di dalam spesies hewan lain, sperma dapat memasuki tahap yang sama, baik lebih awal ataupun lebih lambat. Ini ada gambaran singkat dari pembelahan yang dijelaskan tadi. Lalu ada interaksi tropis dan seks hormon mengatur reproduksi pada mamalia. Reproduksi mamalia diatur oleh koordinasi kerja hormon dari hipotalamus atau anteriohipofisis dan gonad. Kontrol endokrin reproduksi dimulai dengan hipotalamus yang mensekresi hormon pelepas gonadotropin atau GnRH. Hormon ini mengarahkan anterior hipofisis untuk mengeluarkan hormon perangsang folikel gonadotropin hormon atau FSH dan luteinizing hormon atau LH. Keduanya adalah hormon tropis, artinya mereka mengatur aktivitas sel atau kelenjar endokrin. FSH dan LH ini mendukung gametogenesis sebagian dengan merangsang produksi hormon seks oleh gonad. Gonad sendiri memproduksi dan mengeluarkan 3 jenis unit hormon seks steroid, ada androgen,
terutama testosteron, estrogen, terutama estroteron, dan progesteron. Lalu ada kontrol hormonal pria pada sistem reproduksi. Testosteron mengatur kadar GnRH, FSH, dan LH dalam darah melalui efek penghambatan pada hipotalamus dan hipofisis anterior. Tambahannya, inhibin, yaitu hormon yang ada pada pria diproduksi oleh sel Sertoli, bekerja pada kelenjar hipofisis anterior untuk mengurangi sekresi FSH. Dengan menghubungkan siklus ovarium dan uterus, aktivitas hormon menyinkronkan ovulasi dengan pembentukan lapisan rahim yang dapat mendukung implantasi dan perkembangan embrio. Jika oosit tidak dibuahi dan tidak terjadi kehamilan, lapisan rahim terkelupas dan sepasang ovarium lainnya dan siklus uterus dimulai. Pengeluaran siklik endometrium yang kaya darah dari uterus ini akan keluar yang disebut sebagai menstruasi. Ini siklus reproduksi pada wanita tadi untuk gambaran singkatnya ini. Lalu pada mamalia berplasenta, embrio berkembang sepenuhnya di dalam rahim ibu. Ada konsepsi, perkembangan embrio, dan kelahiran. Zigot memuat rangkaian pembelahan sel yang disebut pembelahan sekitar 24 jam setelah pembuahan, dan setelah tambahan 4 hari menghasilkan blastokista, bola sel yang mengelilingi rongga sentral. Beberapa hari kemudian, embrio ditanamkan ke dalam endometrium rahim. Kondisi membawa satu atau lebih embrio di dalam rahim disebut sebagai kehamilan. Yang pertama ada trimester pertama. Trimester pertama, embrio yang ditanamkan mengeluarkan hormon yang menandakan kehadirannya dan mengatur ibu pada sistem reproduksi. Selama 2-4 minggu pertama perkembangannya, embrio memperoleh nutrisi langsung dari endometrium. Sementara itu, lapisan luar blastokista yang disebut trophoblast tumbuh keluar dan berbau dengan endometrium, akhirnya membentuk plasenta. Ini gambaran singkat dari sirkulasi plasenta. Lalu setelah trimester pertama ada yang disebut sebagai trimester kedua dan ketiga. Pada trimester ini tingkat hormon stabil saat sekresi HCG menurun, korpus luteum memburuk, dan plasenta sepenuhnya mengambil alih produksi progesteron, hormon yang mempertahankan kehamilan. Saat janin tumbuh dan rahim mengembang, organ perut ibu menjadi terkompresi dan tergeser, menyebabkan pencernaan terjadi penyumbatan dan siklus buang air kecil yang sering. Ketika persalinan dimulai, regulator lokal atau prostaglandin dan hormon terutama estradiol dan oksitosin menginduksi dan mengatur kontraksi uterus lebih lanjut untuk akhirnya mengeluarkan bayi nanti. Ini gambaran singkat dari proses melahirkan. Lalu ada mengenai kontrasepsi. Kontrasepsi sendiri ini untuk mencegah terjadinya kehamilan. Yang pertama ada kondom. Alat kontrasepsi metode mencegah pelepasan gamet dari betina atau gonad jantan. Yang lain mencegah pembuahan dengan menjaga sperma dan telur terpisah, dan yang lain lagi mencegah implantasi embrio. Jadi kondom ini ada versi untuk wanita maupun pria ya. Lalu selanjutnya ada IUD atau IUD. Ini ditempatkan di rahim oleh dokter. IUD atau IUD ini mengganggu pembuahan dan implantasi. Prosesnya itu dia bakal memblokir terjadinya pembuahan gitu. Lalu ada kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal yang paling sering diresepkan menggabungkan estrogen sintetis dan hormon mirip progesteron sintetis yang disebut sebagai progestin. Kombinasi ini meniru umpan balik negatif dalam siklus ovarium dengan menghentikan pelepasan GnRH oleh hipotalamus dan dengan demikian FSH dan LH oleh hipofisis. Pencegahan pelepasan LH menghambat ovulasi. Selain itu, penghambatan sekresi FSH oleh estrogen dosis rendah di pil mencegah folikel berkembang. Lalu selanjutnya ada sterilisasi. Sterilisasi adalah pencegahan permanen produksi atau pelepasan gamet. Untuk wanita, metode yang paling umum adalah ligasi tuba, yaitu penyegelan atau menutup atau mengikat bagian dari setiap saluran telur untuk mencegah telur bepergian ke dalam lahir. Atau cara lainnya itu justru pengangkatan rahim itu sendiri. Lalu ada vasektomi. Vasektomi pada pria adalah pemotongan dan mengikat setiap vas deferens untuk mencegah sperma memasuki uretra. Lalu ada aborsi. Aborsi ini pengakhiran kehamilan yang sedang berlangsung atau sering disebut sebagai abortus.
Selanjutnya ada infertilitas dan fertilisasi in vitro. Infertilitas atau ketidakmampuan untuk mengandung keturunan atau sering disebut sebagai kemandulan. Terapi hormon terkadang dapat meningkatkan produksi sperma atau sel telur, dan pembedahan seringkali dilakukan untuk memperbaiki saluran yang terbentuk secara tidak benar atau rusak menjadi diblokir. Dalam beberapa kasus, dokter merekomendasikan cara in vitro fertilisasi atau IVF yang melibatkan penggabungan oosit dan sperma di laboratorium. Telur yang telah dibuahi diinkubasi sampai mereka telah membentuk setidaknya 8 sel dan kemudian ditransfer ke rahim wanita untuk implantasi. Jika sperma matang cacat atau jumlahnya sedikit, sperma utuh atau spermatid nukleus disuntikan langsung ke dalam oosit, atau sering disebut oleh orang-orang itu sebagai bayi tabung. Sekian penjelasan mengenai materi reproduksi pada hewan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.